Halo cuy, Johnny yes papa, eating sugar no papa, gambate. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Jepang yang berjudul Zombie Last of the Dead yang rilis pada tahun 2012. Film ini di-request oleh Jawa Master. Dia selalu ngomen untuk dibuatin ini film. Jadi ya, saya buatin aja lah. Meskipun film ini tuh pokoknya sangat kampret sekali. Dan saya bingung untuk skipnya juga, karena banyak adegan yang akan membuat otak kita menjadi elastis, dan tingkat kewarasan meningkat drastis cuy. Oke, seperti biasa jangan lupa siapkan kopi dan udun, tutup pintu dengan gembok, kita langsung ke ceritanya. Cekicrot, salah jir. Kita langsung ke ceritanya, let's go. Film dibuka dengan seorang wanita yang membunuh suaminya karena sudah menjadi zombie. Wanita ini bernama Kane, dan film pun dimulai. Di sini diperlihatkan sebuah kota yang diserang oleh para zombie. Tapi uniknya, yang menjadi zombie adalah para pria, sedangkan para wanita tidak terkena virus zombie ini. Nah, sebagai gantinya, para wanita menjadi korban para zombie pria ini, yaitu dengan menggeprek semua wanita yang dilihat oleh si zombie. Tapi setelah digeprek, para wanita ini tidak menjadi zombie, melainkan mereka mati dengan tragis. Di tempat lain, ada dua orang wanita yang menuju ke sebuah kuil untuk bersembunyi. Wanita ini bernama Nozomi. Dia adalah seorang perawat. Dan yang ini bernama Momoko. Namanya pakai O ya cuy. Kalau nggak pakai O, jadi momok lah. Iya. Di sini Momoko bilang bahwa dia tidak ingin mati sekarang. Karena sebelumnya, dia sudah digeprek oleh si zombie. Tapi Nozomi berkata bahwa Momoko tidak akan mati sekarang. Berarti nggak bakal mati orangnya. Tidak lama, datang Kane bersama teman wanitanya, bernama Tamae. Mereka ini mendengar percakapan Nozomi dan Momoko. Dan mereka ingin membunuh Momoko karena merasa kasihan kalau dia mati secara menderita. Mending langsung dibunuh sekarang saja agar bisa tenang. Tapi Nozomi tidak tinggal diam. Dia berusaha meyakinkan mereka agar percaya padanya. Karena saat digeprek oleh si zombie itu belum sempat mengeluarkan ludahnya yang bisa membuat si korbannya mati. Mendengar hal itu, mereka pun akhirnya percaya. Di malam harinya, terlihat Nozomi dan Momoko yang sedang mengobrol. Di sini Nozomi menyuruh Momoko untuk istirahat, dan Nozomi akan berjaga-jaga. Di saat Momoko akan pergi, Nozomi memanggilnya, dan tiba-tiba saja langsung mencipok Momoko. Dan pada akhirnya mereka pun langsung melakukan ritual penggorengan surabi. Aduh, seger cuy pokoknya kalau lihat scene ini. Besok paginya, ada seorang pria yang masuk ke dalam kuil. Pria ini bernama Tama. Dia melihat pemandangan Nozomi dan juga Momoko yang masih tidur tanpa menggunakan baju. Dari belakang, Kane langsung mengarahkan senjata ke arah si Tama. Tapi bukannya takut, si Tama malah cengar-cengir melihat pemandangan yang indah. Kampret emang. Nozomi dan Momoko langsung kaget melihat ada pria masuk ke kuil ini. Tapi anehnya, si Tama tidak langsung berubah menjadi zombie. Tama bilang bahwa dia punya baju untuk dipakai oleh Momoko. Karena baju yang dipakai oleh Momoko sudah robek. Tama lalu diantar oleh Kane untuk mengambil baju itu. Ternyata si Tama tinggal di kuil ini. Singkat cerita, Momoko sudah memakai baju yang diberikan oleh si Tama. Jadi terlihat lebih lucu dan imut. Tapi ujung-ujungnya, si Tama pun langsung diikat oleh mereka.
karena takut kalau sewaktu-waktu dia menjadi zombie. Malam harinya, Tamae melihat berita tentang para zombie yang semakin meluas. Di sini terlihat para peneliti dan juga dokter sedang membicarakan masalah ini. Tapi karena si bajak laut ini banyak bacot, dia pun akhirnya dipukul oleh temannya menggunakan pot bunga. Tapi si gendut ini setelah memukul temannya merasa puas. Dan tiba-tiba saja, si gendut langsung berubah menjadi zombie. Dan langsung melakukan ritual pengencerotan kepada kedua wanita ini. Pagi harinya, terlihat Momoko yang sedang sakit. Tapi saat Nozomi membuka selimutnya, dia kaget karena ternyata si Momoko ini sedang hamil. Hal itu pun membuat Kane langsung kaget karena dia mengira bahwa Momoko hamil oleh si zombie. Di sini Kane berniat akan membunuhnya. Tapi kampretnya si Momoko malah bilang bahwa ini adalah anaknya Nozomi. Jelas saja Kane tidak percaya. Ya iyalah, mana mungkin anjir, aduh Surabi bisa langsung tekdung. Tapi di sini Tama bilang bahwa mungkin saja anak yang dikandung oleh Momoko adalah hadiah dari dewa untuk mengalahkan para zombie. Hal itu juga tidak membuat Kane langsung percaya. Mereka lalu mendengar sebuah berita bahwa negara Korea menyatakan perang dengan para zombie. Dan mereka akan meluncurkan sebuah rudal atau roket untuk memusnahkan para zombie yang ada di Jepang. Di tempat lain, para wanita yang sedang berlatih bersama tentara melihat sebuah rudal yang terbang. Dan tidak lama, boom! Rudal itu langsung menghancurkan semua kota bersama para zombie. Tapi untung saja ledakannya tidak sampai ke tempat kuil mereka. Si Momoko langsung masuk ke sebuah ruangan untuk melahirkan. Dan tiba-tiba saja, cuaca yang tadinya terang berubah menjadi gelap. Di sini Tamae pergi keluar bersama Tama. Karena dia pikir semua para zombie sudah mati oleh ledakan itu. Tapi jadanya, ternyata si Tamae ini sudah tidak tahan dengan Surabinya dan malah mengajak si Tama untuk melakukan ritual kuda lumping. Tapi si Tama malah menolaknya. Kampret. Karena si Tamae ini orangnya baik hati, dia terus saja menggoda si Tama dengan cara menari sambil membuka bajunya. Akhirnya si Tama pun tergoda. Saking tergodanya, dia justru langsung berubah menjadi zombie. Dan pada akhirnya, Tamae pun langsung tewas setelah digenjot. Sedangkan di kuil, Kane mendengar suara zombie yang sudah mendekati kuil mereka. Dia pun berniat akan menghadapi para zombie itu seorang diri. Dan menyuruh Nozomi untuk tetap di sini sampai Momoko melahirkan. Kane pun mulai membantai semua zombie itu dengan senjata dan juga samurai. Tapi karena terlalu banyak, Kane pun akhirnya kewalahan. Dan dia pun tertangkap oleh para zombie. Pada saat akan digenjot rame-rame, Kane akan meledakkan para zombie dengan bom yang ada di tubuhnya. Dengan penuh semangat, Kane langsung saja meledakkan bom itu, yang membuat dirinya dan juga para zombie langsung mati. Tidak lama setelah itu, Momoko sudah melahirkan. Dan anaknya terlihat bersinar seperti patromak di malam hari. Momoko lalu pergi keluar sambil membawa anaknya. Meskipun ada gerombolan zombie, dia terus saja berjalan. Dan anehnya, para zombie itu tidak menyerang Momoko bersama anaknya. Justru para zombie itu mengikuti Momoko sampai ke kota. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengikohkan. Kalau ada pertanyaan tentang film ini silahkan komen cuy. Tapi saya berharap tidak ada sih. Iya. Hikmah dari film ini,
Tidak selamanya film tentang zombie itu menderita. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa subrek, like, comment, share, pokoknya nama eta lah. Oke, terima kasih. Ciao.